Ayolah kalau mau jalan bareng aja. Tapi ini beresin dulu nih kalau ya, ya kalau gua salah gua minta maaf. Tapi kalau kalau gua bilang lu salah, lu juga harus minta maaf. Aneh sih kalau band ngerayain ulang tahun tapi di tempatnya lawyer gitu. Harusnya kan senang-senang gitu kan bikin musik apa. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian dijadiin momen aja bahwa sebenarnya ini saat ini nih gue cuma mau menindaklanjuti ya statement yang gue bikin di YouTube waktu itu, yang sebenarnya di situ masih ngambang kan pertanyaannya, naik bubar apa enggak gitu. Jadi di kesempatan ini gue mau bilang bahwa naik itu masih ada, karena beberapa media atau masyarakat umum itu yang kepatok di mereka adalah naik udah bubar. Itu yang pengen gue luruskan pertama. Terus urusan haki, setelah gonjang-ganjing kemarin gue ngobrol sama pengacara ini yang nggak boleh disebut namanya. Akhirnya udah daftarin aja. Akhirnya untuk mempersingkat urusan lah istilahnya ya, udah daftarin deh pakai nama gue dulu deh. Ntar niatnya pada waktu itu misalnya setelah ini dapat namanya terdaftar, itu semua orang yang ada haknya di brand Nike ini ya kebagian haknya sebenarnya. Jadi emang gue nggak mau berniat ini gue ambil sendiri deh, ini punya gue gitu. Kalau mau apa urusannya sama gue, sebenarnya nggak gitu. Emang gue sebenarnya udah membagi-bagi, oh ini haknya ada si ini, ada si ini, ada si ini, udah semua. Terus dibantu sama Bang Mutis juga buat ke hakim daftaran ya. Cuman setelah itu didaftarkan ada surat keberatan dari Emil sama Pepe Franky dengan alasan ya itu tadi yang etikat tidak baik itu. Terus kok apa ya, gue mikirnya kok gue jadi beginiin ya, maksudnya jadi salah lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, gue ujungnya udah bang, kita apa yang prosedur yang mesti kita lakuin. Akhirnya dijalanin, kita mungkin ya bakal masukin surat sanggahan keberatan. Kalau itu diterima alhamdulillah, kalau enggak Nike ini bisa lepas lagi ya gue belum tahu deh gimana gitu. Soalnya masih harus ya konsultasi lagi lah untuk arah depannya. Terus berhubung yang tadi yang aset itu, emang rumah itu akhirnya akan tadinya mau dijual, cuman karena itu kan dari beli kan suratnya belum balik nama ya, jadi masih di atas nama penjualnya. Tadinya kita mau jual, cuman berhubung suratnya hilang, kita mau urus lagi sampai ke waktu itu udah ke RT RW, ke kecamatan segala, ke polisi segala. Akhirnya ketemu sama yang jual lagi, mau di buyback, cuman prosesnya belum selesai. Itu juga kalau misalnya itu udah beres ya dibagiin sama rata lah, yang punya hak siapa ya dibagiin gitu. Itu udah dijalani juga. Terus buat bandnya ya sampai sekarang itu yang bisa gue ceritain prosesnya setelah kemarin statement. Jadi kalau masih ada yang bilang naik udah bubar gitu ya tolong dikoreksi. Masih ada Dan tinggal satu orang yang gue ya ada beberapa lah, maksudnya ya gue nggak bisa disalahin juga ya, maksudnya selama dari statement sampai sekarang kan ceritanya gue lagi mencoba menjadi pahlawannya nah gitu. Cuman siapalah gue gitu, maksudnya cuma seorang gitaris yang apa ya, yang mencoba menjalankan kewajiban moral gitu. Aduh nih sayang banget nih Naik juga punya tanggung jawab ke publik gitu, yang ya publik harus tahu nih Naif lagi kayak apa nih sekarang kondisinya. Itu yang pengen gue ceritain ke masyarakat. Kalau sekarang terdaftar atas nama gue sendiri, karena kalau dari perhitungan gue tuh ada sekitar 7 orang sebenarnya yang bisa didaftarkan terdaftar lah istilahnya, ada tersebut namanya di daftar itu. Cuman
pada saat kemarin pandemi, waduh susah nih kayaknya ngumpulin 7 orang. Apalagi yang ex naifnya, wah lebih susah lagi ngumpulin. Akhirnya ya udah singkat waktu daftar sendiri dulu aja. Ntar kalau mau ada apa, tinggal nelpon, tinggal ngobrol, tinggal apa yang mesti dilakuin gitu. Enggak, ya itu doang sih sebenarnya. Iya banget, segampang itu. Saya kayak sekarang David aja, maksudnya gue ikutan nama, ya udah, tapi kayaknya untuk ini satu orang dulu nih, ya udah pakai nama dulu misalnya, nggak apa-apa gitu, dia mendukung, ya udah, dia pun ya udah, gue lebih lega kalau lu yang daftarin nih namanya apa, brandnya pakai nama lu dulu, ya nggak apa-apa, yang penting jangan ke orang lain dulu, istilahnya kan masih di circle-nya lain. Dan buat yang lain juga segampang, wah gue mau ikutan ini, ayo ya udah, ntar kita tinggal misalnya ke notaris gitu, bikin surat pernyataan ini udah beres, urusan legalnya udah segampang itu. Gimana ya? Kalau waktu itu surat itu datang dengan alasan ini buat penyelenggara nih, kalau misalnya mau meng-hire Naif biar nggak usah panjang lebar, kita kasih surat ini aja gitu. Tapi setelah gue baca suratnya, kok ini surat jadi resmi bubar ya, maksudnya dengan gampangnya bahwa Naif sudah sudah bubar lah istilahnya, bukan Naif sedang istirahat atau vakum gitu kan, lebih santai gitu. Dari situ doang sih terus yang mereka udah tanda tangan semua. Nah, sayang banget nih. Terus gue nggak diajak ngobrol urusan itu yang lebih malesnya lagi kan, dirinya tuh bulan apa ya, ada tuh itunya tuh sampai lupa, kalau nggak salah Maret, April apa Maret ya tahun ini. Iya, 2020, terus berjalan sekitar 6 atau 7 bulan, tahu-tahu itu aja si Emil WhatsApp, bro, gue udah saatnya untuk resign nih, terima kasih atas petualangan bla 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 gitu. Terus beberapa hari kemudian Pepeng juga di grup, sebelumnya dia nanya, guys gimana nih, Pepeng udah si Emil udah keluar, kita mau gimana nih, lu ada obrolan nggak? Terus saya bilang santai aja dulu, lagi pandemi, kita juga kalau mau ketemu lagi susah kan. Terus hari kemudian Pepeng WhatsApp lagi, gue kemarin udah teleponan sama Emil dan akhirnya gue juga memutuskan diri untuk keluar dari grup. Akhirnya Pepeng juga keluar. Hubungannya pada setelah saat itu sih masih santai-santai aja sebenarnya. Cuma beberapa bulan kemudian mulai ada percikan lah istilahnya, yang mulai ada komen, mulai ada interview, terus yang apa ya, yang mengangkat-angkat isu bahwa Naif itu bubar gitu. Dan sebenarnya yang gue analisa tuh, mereka tuh enggak, ini sebelum surat itu ya, sebelum surat datangnya, jadi mereka enggak menyatakan bahwa Naif itu bubar sebetulnya, tapi mereka menaikkan isu bahwa kalau salah satu dari personil keluar, ini grupnya bubar, itu yang isu yang dinaikkan. Cuma kadang media mendistorsi itu jadi Naif bubar, jadi Naif bubarnya aja yang diangkat. Nah setelah itu rame, baru tahu-tahu keluar surat pembubaran itu yang ditandatangan di atas materai. Ayolah kalau mau jalan bareng aja. Tapi ini beresin dulu nih, kalau ya kalau gua salah gua minta maaf. Tapi kalau lu bilang kalau gua bilang lu salah, lu juga harus minta maaf sama gua. Kalau ajakan langsung sih belum ya, mungkin lewat sini dulu lah. Lewat teman-teman di media dia bisa menyampaikan pesan. Karena ya itu ya sekarang kita gampangnya tuh urusan Naif udah gue kuasakan ke teman-teman gue ini. Kalau ada apa-apa urusan Naif silakan ke apa ya, gue berpikir bahwa ini 2 orang keluar nih sebuah anugerah buat Naif. Sempet gue mikir gitu, jadi alhamdulillah 2 orang ini keluar. Nggak tahu, kepikiran aja gitu, mungkin ini ya emang jalan yang ditujukan sama penguasa gitu buat ayo lu gerak, ayo lu berjuang, Naif mau lu apain, ayo dikirim deh, jahit. Sampai pernah berpikiran kayak gitu. Nah ini bukti ya,
Ini bukti apa namanya? Pendaftaran naib. Terus sama ini. Jadi ada 2 nih yang kita daftarkan. 2 kelas. Pertama kelas 25 ya. Yang kedua kelas 41. Ya, kelas 25 dan kelas 41. Oke, tahan bang.